This area, there are miles and miles of desert, most of it uninhabited. People who ask the question, how hard is it to find a body in the desert, have never been to the desert. The desert is so enormous. I mean, even with clues, you can't find a body in the desert. You know what? The next time you want my attention, pick up the sledgehammer and hit me. And was not what he said he was. Next week, it's coming. Nothing. We had a very solid circumstantial case against him. It really didn't make a lot of sense why he was sitting so calmly. Do the right thing and tell us where she's at. I have no idea. That stinks. That stinks big time. A snake in the grass to this woman who had hoped that he would be the man of her dreams. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata seorang ibu yang kesepian setelah 18 tahun menjanda yang akhirnya terbuai cinta beracun yang menguburnya di padang gurun yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. If I couldn't do something, I always relied on my mother. We had a bond and a trust and a love for each other that was phenomenal. If there was one penny left in the world, she would cut it in half and give me half that penny. Ya, Terry Bowersock adalah gadis manja yang segala sesuatunya selalu bergantung pada ibunya. Bahkan untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan pun ia meminta bantuan ibunya. Terry adalah putri satu-satunya Loretta Bowersock. Hubungan Terry dan Loretta benar-benar sangat dekat dan kompak. Tidak hanya sebagai ibu dan anak, tetapi mereka juga menjadi mitra bisnis yang sukses dalam membangun usahanya dari nol hingga benar-benar berhasil memiliki 17 toko furnitur besar di Arizona dan 6 toko furnitur besar lainnya di beberapa daerah di Amerika Serikat. Video iklan usaha mereka pun telah menghiasi TV lokal selama 20 tahun. Thanks to you and Mom, Terry's Consignment Furniture has expanded again. There's a beautiful Bernhardt sofa, and you saved $1,400. Terry and Loretta were like this great American success story. Ya, Terry dan Loretta adalah kisah sukses wanita hebat Amerika, para wanita pejuang yang menjadi jutawan. Namun, di balik kesuksesannya, sang ibu adalah wanita yang kesepian. Ia telah menjanda selama 18 tahun dan sang ibu hidup sendirian di rumah besarnya. Karena putrinya Terry juga memiliki rumahnya sendiri dan ia juga tinggal di rumah besarnya. Tetapi rumah mereka di daerah yang sama di Tempe, Phoenix, Arizona. We had a successful business, but my mother was lonely. She had been single for about 18 years, and she really had a sense of depression and hopelessness. She was too young and too beautiful to live alone. And I thought, heck, I'm a good marketer. I can do this. Lalu Terry dan Loretta mendapat ide untuk membuat iklan berbaris yang mempromosikan untuk menyewakan kamar di rumah Loretta. Dan siapa tahu, ada pria yang memberikan respon untuk menyewanya agar Loretta tidak sendirian lagi tinggal di rumah besarnya. 2 minggu setelah iklan itu ditayangkan, lalu seorang pria datang ke rumah Loretta. Saat Loretta membukakan pintu, seorang pria menawan dengan senyuman lebar di wajahnya, hendak melihat kamar yang disewakan Loretta sesuai yang terdapat dalam iklan. Kemudian Loretta mempersilahkan pria itu masuk ke rumah dan mengajaknya berkeliling, memperlihatkan kamar-kamar dan beberapa ruangan di rumahnya. Dan rupanya pria itu sangat tertarik. Ia menyukai kamar dan isi rumah Loretta yang nampak tertata rapi dan indah. Selain itu, pria yang bernama Toe Bentley juga menunjukkan ketertarikannya pada Loretta. Dan Loretta merasa sangat senang. Toe lantas setuju menyewa kamar untuk ia tinggali di rumah Loretta. Tetapi ada sedikit masalah. Toe memiliki kesulitan keuangan karena ia telah kehilangan dompet yang berisi uang
kartu kredit dan kartu identitasnya dalam perjalanan pulang dari Inggris. Hingga saat ini, dia tidak memegang apapun. Tetapi pria itu meyakinkan Loretta bahwa ia memiliki sarana untuk mendapatkan uang tunai. Ia memberitahu Loretta bahwa ia adalah pengusaha sukses. My mom was really torn. She said, let's pull back a little bit and let's meet a couple times and let me have a chance to talk to my daughter and get to know each other. 4 hari kemudian, Terry dan Loretta menyiapkan makan malam di rumah Terry dan mengundang Joe bergabung untuk saling mengenal lebih dekat. Setelah mereka selesai makan, mereka bertiga mengobrol santai di ruang tengah. He had done something for the Olympics. He had been all over the world. He had gone to school with Donald Trump and he'd been a CEO. Joe menceritakan tentang penemuan besarnya. Ia telah menciptakan mesin pemotong rumput yang canggih sambil memperlihatkan lembaran kertas yang menunjukkan hasil penemuannya yang akan segera ia patenkan. Dan saat itu, Joe telah membuat ibu dan anak ini benar-benar terpesona padanya, terutama Loretta. This is what my mom's been looking for. Suasana penuh keakraban malam itu membuat Terry dan Loretta merasa bahwa mereka seperti mengenal Joe begitu lama. Dan beberapa hari kemudian, tanpa membayar uang sewa maupun uang muka, tetapi Joe berhasil pindah dan tinggal di rumah Loretta. Joe was a very helpful man. He was a gourmet cook. He could fix anything. Those are the kinds of things that are very alluring to a woman. Loretta merasa Joe adalah pria tampan dan menawan yang selalu diinginkannya selama ini. Dan tidak membutuhkan waktu lama, Joe dan Loretta kini menjadi pasangan kekasih. Joe melihat Loretta tidak hanya sebagai seorang wanita yang memiliki buku ceknya sendiri, tetapi wanita yang memiliki jaringan teman dan kerabat yang bisa ia manfaatkan untuk mendapatkan uang yang akan berinvestasi pada penemuannya. Lalu pada suatu hari, Joe dan Loretta mengadakan pertemuan, mengundang teman-teman Loretta ke rumahnya. Di pada saat itu, Joe mempresentasikan penemuannya, yaitu gadget yang bisa mengubah dinding menjadi speaker. Teman-teman Loretta merasa sangat takjub atas penemuan Joe, hingga mereka tertarik dan memberikan sejumlah uang untuk berinvestasi. It was the most amazing sound that I'd ever heard. I decided to invest $6,000. Teman-teman Loretta melakukannya karena mereka percaya pada Loretta, dan Joe adalah orang dekat Loretta yang akan menghasilkan banyak uang dari investasinya. Tetapi tidak semua orang mempercayai Joe. Salah satunya adik bungsu Loretta, Darla, yang sangat mengkhawatirkan kakaknya. In 1987, I went to Phoenix to visit. I think if she had said she was dating somebody, it wouldn't have bothered us. But she said that he was living in her house, and she didn't know anything about him. We wondered, is he an axe murderer? Does he want to move in and steal her things and kill her? We weren't in high alarm, but we were concerned about it and thought somebody ought to meet him. He seems to have no family. You don't know any background. But I didn't like him. This man was not what he said he was. Tetapi Loretta menanggapinya dengan begitu marah. Ia tersinggung dan meminta keluarganya untuk tidak ikut campur dalam urusannya dengan Joe. Akhirnya, sang adik pun tak bisa berkata lagi. Ia memutuskan untuk segera pergi malam itu dari rumah Loretta dan kembali pulang. 6 bulan sejak pertemuan presentasi investasi dengan teman-teman Loretta, rupanya tidak menghasilkan apa-apa. Loretta menjadi sangat cemas dan mulai mempertanyakannya. Begitu pula dengan teman-teman Loretta yang semakin khawatir pada pria yang menjadi kekasih Loretta ini. Akhirnya Loretta mencoba meminta bantuan pada mantan kekasihnya yang bekerja di Departemen Kehakiman untuk menggali kebenaran informasi yang dikatakan Joe tentang dirinya. Beberapa lama kemudian, Terry dan Loretta akhirnya dihubungi dan diberikan kabar bahwa pengakuan Joe sebagai teman kuliah dengan Donald Trump di sekolah bisnis dan gelar Joe dari Penn University
semuanya tidak benar. Terry dan Loretta tentunya sangat terkejut dan merasa sangat cemas, terutama Terry, yang mulai mengkhawatirkan apakah sekarang mereka dalam bahaya. Lalu Terry meminta ibunya untuk mulai berhati-hati. Tetapi Loretta menenangkan putrinya bahwa kabar dari mantan kekasihnya itu belum tentu benar, karena mungkin saja ia hanya cemburu pada Loretta yang kini telah bersama pria yang mencintainya. Tetapi Terry kembali mengingatkan ibunya tentang Toe yang kini sudah ada rapot merah dan menyarankan sang ibu untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut pada Toe. Toe was not the person he said he was. Everything was all fake. Akhirnya, Loretta memberanikan diri untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut secara langsung pada Toe. Dan ternyata Toe mengakuinya. Ia telah berbohong. Lalu Toe menceritakan tentang kisah hidupnya yang pahit di masa kecil yang diperlakukan buruk oleh ayahnya. Dan Toe mengatakan ia tidak bisa melanjutkan kuliah karena orang tuanya telah kehabisan uang. Lalu ia hidup sebatang kara. Loretta sangat tersentuh mendengar kisah tentang Toe. Ia sangat mempercayai alasan dan kisah Toe yang diceritakan padanya. Loretta menjadi luluh dan semakin jatuh hati pada Toe. Loretta bought the excuses because she really didn't want to be without a man. I think that for her, being with a bad man was better than being with no man at all. Kehidupan asmara Loretta dan Toe kembali normal. Tetapi tekanan demi tekanan dari teman-teman Loretta yang telah menginvestasikan uang mereka pada Toe kian meningkat. Loretta sadar bahwa investasi tidak bisa terbayar karena penemuan Toe ternyata tidak laku. I became suspicious after lending Ta $6,000 because in the ensuing months I never heard when I would get my money back. Dan ketika teman-teman Loretta mulai mempertanyakan dan menagih secara langsung pada Toe, ia nampak begitu tenang. Dan ia meyakinkannya bahwa ia akan segera membayarnya minggu depan. Tetapi he never conveyed to me that he was really trying to market the things that he was inventing. I felt uncomfortable going and saying I want my money back because of Loretta. But at some point you have to do that. And saw him face to face and told him the situation. Oh, you got it. I understand. No problem. I'll get the check to you next week. No problem. A little bit, same thing. Next week, it's coming. Nothing. This went on and on and on. Next thing I know, my mother and one of her best friends aren't friends anymore. Toe benar-benar tidak peka terhadap ketidaknyamanan di sekitarnya, di mana banyak orang yang memaksa meminta uang mereka kembali. Luar biasanya, ia kini justru mempromosikan lagi tentang penemuan desain terbarunya untuk pembuatan pembangkit tenaga surya. Asking Ta, where is your income? Because you have these other inventions, they're not in the marketplace. So where do you get your funds? Tetapi Toe meyakinkannya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, karena ia memiliki banyak investor di hampir seluruh negara-negara bagian Amerika dan juga dari Kanada. Namun ternyata para investor yang disebutkan Toe akan berinvestasi pada penemuan terbarunya itu tidak pernah terwujud. Dari sana Loretta sadar bahwa kekasihnya telah menipu teman-temannya. Namun Loretta berdoa dan berharap bahwa penipuan itu akan berakhir dengan pengembalian uang pada teman-temannya. Tetapi selama bertahun-tahun, Toe tidak pernah membayar 1 sen pun pada teman-teman Loretta. Dan Toe juga tidak pernah membayar 1 sen pun uang sewa kamar pada Loretta. Serta ia tidak pernah membayar tagihan apapun selama ia tinggal di rumah Loretta. Toe tidak hanya menggunakan penemuannya untuk bisa mendapatkan uang melalui trik investasinya. Kini ia mulai tertarik pada usaha yang dijalankan Terry dan Loretta yang telah berkembang pesat dalam usaha furnitur. Untuk dapat mengambil alih bisnis tersebut,
Ia merasa perlu untuk mengeluarkan Terry dari bisnis furnitur dengan Loretta. Lalu Cho memberikan brosur tentang sebuah program musim panas di Universitas Arizona, di mana mereka bekerja untuk membantu orang-orang yang memiliki ketidakmampuan belajar, dan menyarankan Terry untuk mengikuti program tersebut, serta meyakinkan Terry untuk tidak mengkhawatirkan usahanya, karena Cho akan berada di samping ibunya untuk membantu bisnis furnitur mereka. Dan rupanya Terry sangat tertarik, hingga akhirnya Terry pun pergi selama beberapa waktu dengan pikiran tenang bahwa usaha furnitur miliknya dan sang ibu akan aman berada di tangan ibunya sendiri dan Cho. Ketika Terry berada di Arizona, Cho mengambil alih bisnis mereka. Cho menilai bahwa bisnis Terry dan Loretta hanya mengandalkan uang tunai daripada pembeli dalam mengelola bisnisnya, hingga Cho mengejar pinjaman uang di bank untuk membeli lebih banyak barang agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. When I got back there, I realized we've lost about $10,000. This is crazy that there's this much money missing in this amount of time. This is nuts. This business was everything to me. This was like someone just walking in and taking your child. I got mad. I got really upset. Dengan penuh rasa kesal, Terry terus mempertanyakan hal itu pada ibunya. Ia tak habis pikir bahwa Cho telah menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Tetapi Loretta tetap membela Cho. Ia meyakinkan Terry bahwa Cho adalah orang yang pintar dan banyak pengalaman dalam bisnis. Cho tahu apa yang dilakukannya. Loretta membutuhkan Cho di posisi tersebut untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar. Tetapi Terry tidak sependapat dengan ibunya. Ia tidak mau bisnis mereka menjadi hancur, dan ia meminta ibunya untuk segera mengeluarkan Cho dari bisnis mereka. 3 hari kemudian, Loretta menghampiri Terry yang sedang berada di ruang kerjanya dan mengatakan hal yang tidak terduga pada Terry. Loretta merasa keberatan untuk mengeluarkan Cho dari bisnis mereka dan memilih memberikan opsi pada Terry, ibunya yang keluar dari bisnis kemitraan mereka. Dengan kompensasi, Terry membayar sejumlah uang yang disepakati pada ibunya, atau sebaliknya, Terry yang keluar dari bisnis mereka. Terry benar-benar sangat terkejut mendengarnya, dan tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia dan ibunya tidak akan lagi menjadi mitra bisnis. Kemudian Terry memutuskan akan tetap mempertahankan mengelola bisnisnya dan memilih membayar sejumlah uang pada ibunya. Terry berpikir hal itu perlu dilakukan demi menyelamatkan bisnis mereka yang telah dirintis dari nol hingga bisa berkembang selama puluhan tahun. Terry tidak mau Cho membahayakan bisnisnya. Dan kesepakatan di antara ibu dan anak yang akan mengakhiri kemitraan dalam bisnis mereka akhirnya ditandatangani. I signed it and I made the payments. Sejak saat itu pula, Terry telah mengambil alih penuh bisnis furniturnya. Ia mengelolanya sendiri, dan selama 2 tahun, Terry telah berhasil membayar lunas pada ibunya. Terry dan Loretta masing-masing sibuk dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Hingga suatu hari, tiba-tiba Loretta mendatangi rumah Terry. Ia memberikan surat tuntutan atas bisnis furnitur mereka. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. They were suing me for the business. She explained that the buyout agreement was done incorrectly and that she still was an owner of the company. I was just stunned. That really isn't what was the problem. It was my mother was gone. Dan ibunya mengatakan bahwa ia akan kembali bekerja minggu depan. Tak hanya terkejut,
Cherry benar-benar kecewa. Setelah ia membayar lunas sejumlah uang selama 2 tahun ini, ia kini harus kembali membayarnya lagi. Jika masih ingin mengelola usahanya sendiri, namun tak ada lagi yang bisa dilakukan Cherry. Ia akan mulai melakukan pembayaran untuk kedua kalinya. I knew that Tom had probably done that deliberately. How could somebody manipulate her to the point that she was willing to walk away from her daughter? I didn't speak to her for a year. I missed her, and I wanted her to know I still cared, and I still loved her. Finally, Mother's Day came around. I made the decision to send her flowers. No matter whatever happened to us, she was still my mother. Kemudian Cherry menerima telepon dari sang ibu yang mengucapkan terima kasih atas kiriman bunga untuknya. Loretta juga sekalian mengundang Cherry untuk makan malam di rumahnya. Di saat makan malam itu, Cherry menatap Cho dan mempertanyakan mengapa ia menuntutnya dan harus kembali membayar sejumlah uang kedua kalinya. Cho menjawab dengan kata-kata perumpamaan yang tidak mengenakan, seperti ancaman untuk mendapatkan perhatian. Cho mengumpamakan ibarat pelatih keledai yang akan mengambil palu besar untuk memukulnya lalu pergi. You know what? The next time you want my attention, pick up the sledgehammer and hit me because it would hurt less than what you did. Seketika itu, Cherry langsung beranjak pergi, meninggalkan makan malamnya yang belum ia selesaikan. Ketika Cherry berada dalam mobil dengan rasa penuh kekesalan, lalu Loretta mengetuk kaca jendela mobil Cherry. Ia meminta maaf pada Cherry, dan ia merasa menyesal. Lalu Loretta mengatakan pada Cherry agar tidak usah lagi melakukan pembayaran 2 kali, karena Loretta akan membatalkan tuntutannya. Tetapi hubungan antara ibu dan anak yang dulu begitu sangat dekat dan kompak, kini telah benar-benar retak. I know we wanted to embrace, but at that moment you just kind of both want to just leave it at that. Our life was never the same. 12 tahun berlalu, dan kini Loretta jatuh semakin dalam di bawah pengaruh Cho. Ia telah benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya dan berada di bawah kendali Cho. Selama ini, setiap bulannya Loretta yang menanggung biaya hidup mereka. Loretta harus membayar semua tagihan-tagihan, tetapi ia harus menyerahkan uangnya itu sekitar lebih dari $1.000 setiap bulan pada Cho. Dan akhirnya pada 13 Desember 2004, semuanya berubah. Pada hari itu, Loretta menemukan beberapa berkas bahwa ternyata rumahnya akan disita pada 7 Februari 2005. Cho juga tidak membayarkan uang pajak, yang jelas uang tersebut telah diberikan Loretta pada Cho. Loretta benar-benar terkejut. Ia sangat marah hingga mengusir Cho dari rumahnya. Keesokan harinya, pada 14 Desember 2004 pukul 4.30 sore, Cherry menerima telepon dari Cho yang mengabarkan bahwa ia dan Loretta pergi untuk berlibur 5 hari ke Tucson. Tetapi Loretta hilang di mall. Cherry menganggap bahwa itu adalah hal yang konyol. Ia tidak mempercayainya. Lalu beberapa jam kemudian, Cho kembali menghubungi Cherry. So he called the police and reported her missing. Lantas Cherry segera bergegas pergi mengendarai mobilnya dengan begitu kencang menuju Tucson. Cho menjelaskan pada polisi bahwa ia mengantarkan Loretta ke Park Place Mall untuk berbelanja pada pukul 2 siang setelah mereka check-in di Hotel Resident Inn pada pukul 12.30. Kemudian mereka berdua setuju bahwa Cho akan kembali menjemput Loretta dan bertemu di luar Dillard Department Store pada pukul 4 sore. Tetapi saat Cho menjemputnya, Loretta tidak muncul. Lalu ia pergi ke dalam mall untuk mencari Loretta selama kurang lebih 2 jam. Hingga akhirnya ia pergi ke tempat keamanan mall untuk melaporkan Loretta hilang. Cho juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan, ia memperhatikan ada sebuah mobil van putih yang terus mengikuti mereka, yang mungkin saja mereka telah menculik Loretta.
Setelah mendapatkan laporan Loretta Powershock menghilang, kepolisian Tucson segera bergerak dan mengerahkan banyak unit petugas dalam pencariannya, termasuk unit udara yang terlibat aktif dalam pencarian. Todd Benderly made some indications regarding a possibility of Loretta being kidnapped by some individuals in a white van. Pada malam harinya, Terry tiba di hotel, tempat yang telah dipesan sebelumnya oleh Todd dan ibunya. Terry tiba dengan membawa begitu banyak pertanyaan tanpa mendapatkan jawaban. It really didn't make a lot of sense why he was sitting so calmly. Mr. Benderly seemed pretty calm given the seriousness of the matter. Dengan masih belum ada tanda-tanda dari Loretta, detektif mulai memeriksa cerita Toe. The video surveillance tape that I viewed shows Mr. Benderly coming into the department store and immediately going to the customer service to report her as a missing person. Also, Mr. Benderly said he stopped halfway from Phoenix to Tucson to gas up, buy a couple of sandwiches, then arrived in Tucson at about 12:30. But the video showed that he checked in at 2:44 p.m. None of those videos ever showed Loretta Bowersock. Could see Tom Benderly, but not Loretta. It seemed very suspicious. Dan itu adalah hal yang sangat mencurigakan bagi penyelidik kepolisian. Setelah mendapat surat penggeledahan untuk memeriksa kamar Toe dan Loretta di hotel mereka menginap, lantas polisi segera bergegas pergi untuk memeriksa kamar tersebut, dibantu oleh Terry sebagai putrinya untuk mengenali barang-barang ibunya. Di dalam kamar tersebut, mereka menemukan hal-hal yang janggal dan mengejutkan. Mereka menemukan banyak sekali perhiasan mahal milik Loretta, dari perhiasan emas, berlian, kalung, cincin, gelang, dan beberapa jam tangan. Itu adalah sesuatu yang aneh. Apakah ada orang yang hendak berlibur 5 hari membawa serta semua perhiasan mahalnya? Lalu terdapat 4 koper besar, tetapi dari 4 koper besar itu hampir seluruhnya berisi penuh pakaian Toe, sementara hanya ada 4 lembar saja pakaian Loretta yang ditemukan. 4 kemeja, celana, dan kaos kaki. Itu semua pun bukan pasangannya. He also had a whole bunch of knives and guns and bullets. At that point in my head, I wouldn't say it out loud, I knew it. I didn't see Taw anymore. I saw a gangster. Beberapa lama kemudian, Taw memanggil Terry ke kamarnya. Ia hendak menyerahkan sejumlah uang pada Terry untuk membayar hutangnya. I remember thinking, why would you go down to Tucson to pay me back money? That's a lie. Saat Terry berada di kamarnya, ia menerima telepon dari polisi yang mulai mengkhawatirkannya. Polisi menyarankan Terry untuk tidak lagi menginap di hotel yang sama dengan Taw, mengingat hasil temuan janggal yang mencurigakan di kamar Taw. Saat itu juga, Terry segera membereskan barang-barangnya dan pergi ke hotel lainnya yang berjarak sekitar 4 miles jauhnya. I was scared. Chances are pretty good this man had murdered my mother. Keesokan harinya, Terry pergi ke kantor polisi, di mana saat itu Taw juga telah dipanggil oleh kepolisian Tucson untuk memintai keterangan. Di ruang tunggu, Taw yang duduk berhadapan dengan Terry tampak sedikit gugup, hingga ia tak tahu harus berkata apa pada Terry. Kemudian, polisi memanggil Taw ke ruang interogasi. Based on all the information that I had, my instincts were telling me that Todd Benderly was a suspect in this case, and I needed to probe a little deeper. And did you stop anywhere? I gassed. And what time do you think that was? 11:30. We have you at 1:58 p.m. How could that be? I don't know. How can that be? This area, there are miles and miles of desert, most of it uninhabited. Mr. Benderly had spent time that he couldn't account for. Taking her to the mall at 4 o'clock. The time you said you were supposed to pick her up. I can't believe that.
Well, it's right here on the paperwork. I'm wondering if my watch was off. I wear this watch. This is the watch. What time does your watch say right now? Right now, it's that's because I just said it. He is cornered. He can't think of lies fast enough. And she had, her credit cards and stuff. She had her clutch, which is a woman's wallet. She uses checks with ID. They found a van parked there, and in the back of the van, they found a purse. We were asked to do a search of the home, and we found a purse that contained credit cards and an ID belonging to Loretta Bowersock. Tampaknya Chow telah benar-benar lengah. Ia tidak terpikir bahwa polisi akan memeriksa rumah Loretta yang ditempati bersamanya di Tempe, Phoenix. Sehingga polisi menemukan dompet Loretta di rumahnya. Hal itu tentunya sangat aneh. Tidak seperti apa yang dikatakan Chow, bahwa Loretta pergi berbelanja ke mall, membawa dompetnya yang berisi kartu kredit dan kartu identitas. Lalu bagaimana bisa dompet yang berisi kartu kredit dan kartu identitas Loretta ada di rumahnya yang jauh dari Tucson? Why would your wife's purse be at home? I don't know. Well, it's there. I don't know why it would be in a purse. Why the purse would be at home. I really don't know. I don't know what you're talking about. I really don't. That stinks. That stinks big time. You care about Loretta? Yes, I do. Very much. Look at her. Yes, I see her. Now, do the right thing and tell us where she's at. I have no idea. I think you do. I don't. As far as I know, she never made it to Tucson. I'm not the cause of it. What is the cause? Then give me an explanation. I don't know. I really don't know. You had nothing to do with her It disappearance. had nothing to do with her disappearance. You didn't kill your wife. No, I did not. You didn't murder Loretta. No, I did not. You know how I know you're lying? When I ask you these questions, you close your eyes and you look down. Dan hal mencurigakan lainnya, telah ditemukan sebuah skop yang berdebu, seperti skop yang sudah digunakan di mobil van milik Chow. Because I knew deep down that Loretta was most likely dead and that Todd Enderle had killed her. We had a very solid circumstantial case against him. However, I don't have a body and I don't have a confession. I'm really confused because I'm thinking, why was he still free after everything that happened? We had to turn over the investigation to the Tempe Police Department. Dan Chow benar-benar keluar dari kantor polisi dengan bebas. Ia pergi kembali ke Tempe, Phoenix, tetapi ia tidak kembali ke rumah Loretta. Ia menginap di sebuah hotel untuk sementara waktu. He said he didn't go to the house because the police were all over there. Lalu Chow menghubungi Terry untuk mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk diberikan pada Terry yang telah ia titipkan di resepsionis hotel. He sounded real kind of groggy and spacey. I jumped in the car and went down to the hotel. Di meja resepsionis, Terry mendapatkan sebuah koper kecil yang dititipkan oleh Chow untuknya. Ketika Terry membukanya, ia menemukan beberapa dokumen dan surat dari Chow yang mengatakan bahwa semua yang ia miliki ia serahkan pada Terry. Dan hal pertama yang terpikir oleh Terry setelah membaca surat itu, mungkin Chow akan mengakhiri hidupnya. The minute I read that, I knew in my heart he was committing suicide. I called the police before I even went to his room. And I've got to stop this. I've got to stop him from killing himself. Terry yakin bahwa jika ia bicara dengan Chow, ia bisa memintanya untuk memberitahukan semuanya. Dan dalam rencana Terry, ia akan berpura-pura untuk membantu Chow melarikan diri, asalkan Chow memberitahukan di mana ibunya berada. Ketika Terry sampai di kamarnya, Chow tidak mengizinkan detektif yang menemani Terry masuk ke kamarnya. Kemudian Terry pun masuk sendiri, sementara detektif menunggunya di depan pintu kamarnya. I said, they're going to come in and get you. Look at me. Did you kill my mother? Chow menjawab bahwa ia tidak melakukan apapun, tapi Terry tetap yakin. Chow tahu keberadaan ibunya. Ia melakukan dengan cara lain, dengan penuh perhatian. Terry meyakinkan Chow bahwa ia akan membantu Chow melarikan diri. Dan Terry kembali bertanya pada Chow.
did you kill my mother? Jawaban Cho penuh misteri. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa memberitahukan apapun pada Terry. Pembicaraan mereka tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Terry pun pergi berpamitan untuk pulang. Setelah detektif mengetuk pintu kamarnya yang terkunci untuk memastikan semuanya baik-baik saja. She wanted to know where her mother was buried. There still is no murder. There still is no body. There still is no crime. There's no evidence. Beberapa hari kemudian, Cho pindah kembali ke rumah Loretta. Terry yakin dengan usaha yang terus dilakukan dengan berbagai cara, ia akan menemukan ibunya dan ia harus menemukan ibunya. Setiap hari, Terry dibantu oleh teman-temannya dan sukarelawan dari penduduk setempat menjelajahi padang gurun Sonoran yang luas, yang ia yakini bahwa ibunya telah meninggal dan dikubur di gurun. Setelah Terry diberitahu seorang paranormal yang melihat sebuah penglihatan bahwa ibunya berada di gurun dalam keadaan mengerikan, di mana gurun tersebut terletak di antara Phoenix dan Tucson. That task was tremendous. That was a needle in the haystack. I'm going to do something. I'm going to find out what happened. People who ask the question, how hard is it to find a body in the desert, have never been to the desert. The desert is so enormous. I mean, even with clues, you can't find a body in the desert. Selama berhari-hari mereka menggali di padang gurun yang luas itu, Loretta belum juga bisa ditemukan. Lalu pada 23 Desember 2004, Terry memutuskan untuk menemui Cho sekali lagi. Ia akan mencoba menanyakan padanya tentang keberadaan ibunya. Lalu ia menelpon Cho. Tapi setelah berulang kali, tak juga ada jawaban. Akhirnya Terry memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya, di mana Cho tinggal di sana. Tetapi setibanya di rumah itu, Terry begitu terkejut. Terlihat banyak mobil polisi dan awak media yang ramai berkumpul di depan rumah. Lalu tiba-tiba, salah satu dari awak media menghampirinya dengan kamera dan lampu yang menyoroti padanya. And they asked me, "What do you think of Top Enderly committing suicide?" In shock, they took their cameras down and they said, "You know what has happened? He hung himself." Ya, Terry sangat terkejut. Sekaligus harapannya kini musnah. Ia tidak akan menemukan ibunya lagi. Karena satu-satunya orang yang tahu keberadaan ibunya hanyalah Cho. Terry melihat dan merasakan sekeliling rumah itu dalam kerinduan tak berkesudahan mengenang ibunya. I wanted to feel her in the house. Just one more time. Just one more time. You just want to put your hands on something that your mother touched. Di samping jasad Cho ditemukan catatan yang ditulis olehnya, yang mengatakan, "Aku dan Loretta telah bersumpah selama bertahun-tahun bahwa kami akan bersama selamanya, dan kami melakukannya." Kemudian polisi telah menemukan bukti pelacakan telepon bahwa Cho telah melakukan beberapa kali panggilan telepon pada 14 Desember 2004 pukul 12.30 di daerah padang gurun Sonoran, sekitar 94 miles jaraknya dari hotel di Tucson. Ketika Terry membereskan barang-barang ibunya di rumah itu, Terry menemukan bukti-bukti KDRT yang dilakukan Cho pada ibunya. Dan pada tanggal 13 Desember 2004, satu hari sebelum Loretta dilaporkan menghilang, Cho telah menarik uang ibunya sebesar $24,000. Over those 18 years was breathtaking. He had betrayed her in every single way he could. He had financially ruined her. He had emotionally raped her. He had been a snake in the grass to this woman who had hoped that he would be the man of her dreams. Mimpi buruk Terry belum juga berakhir. Keesokan harinya, ia mendapat telepon dari seorang wanita.
Pa was in jail before he came to Phoenix, and I was with him, and he conned me. We all thought he came from Scotland. He had come straight from prison in Texas. Cho mengaku bahwa ia yatim piatu. Ternyata ayah serta kakak adiknya masih hidup. Ia juga mengaku bahwa ia belum pernah menikah. Dan ternyata ia sudah 2 kali menikah. Dan kedua istrinya terdahulu itu adalah sama-sama korban penipuan Cho Benderly. Dalam penyelidikan polisi terungkap bahwa selama 18 tahun Cho telah menggelapkan $1,5 juta dari Loretta dan jutaan dolar lainnya dari wanita lainnya sebelum ia bertemu Loretta. Tetapi misteri besar masih tersisa. Apa yang telah dilakukan Cho pada Loretta? Karena setelah Cho meninggal, tidak ada satupun yang tahu jawabannya. Kini Terry tak mengenal lelah untuk terus mencari ibunya. Selama berbulan-bulan, ia terus menjelajahi dan menggali di padang gurun Sonoran yang luas bersama teman-teman dan para sukarelawan, tanpa menemukan petunjuk apapun. Hingga pencarian pun mulai melandai. Dari setiap hari, kini menjadi seminggu sekali. Jumlah orang yang membantu pencarian pun berangsur-angsur berkurang. I wasn't about to let her stay in the desert. That wasn't going to happen. I was going to find her. 2 tahun kemudian pada Januari 2006, di padang pasir Sonoran, polisi segera tiba. Setelah mendapat laporan dari pasangan yang tengah berada di gurun untuk mencari batu, yang secara tidak sengaja mereka menginjak tumpukan batu. Yang di dalam tumpukan tersebut terlihat tengkorak manusia yang sedikit terbuka dari kantong plastik yang membungkusnya. Berdasarkan hasil otopsi, catatan gigi dan kerangka itu adalah Loretta Bowersock. Saat kematiannya, ia berusia 69 tahun. Dan kerangka Loretta ditemukan terkubur dalam kuburan dangkal setebal 18 inci. She was found with a plastic bag over her head, plastic stuffed down her throat. Hasil otopsi juga mengungkapkan penyebab kematian yang sebenarnya adalah karena sesak nafas oleh kantong plastik. The last 20 years was all fake. And I really believe her life with him was worse than her death. It is a murder mystery about someone you would never expect to be murdered in a place you'd never expect them to die, by someone you'd never expect to be a killer. Terry merasa lega bercampur duka. Ia melanjutkan langkahnya melakukan proses pemakaman untuk ibunda tercintanya secara layak. Kisah nyata ini telah dituangkan dalam sebuah buku karya Jenna Pomerspecht, seorang jurnalis dari Arizona Republic dan penulis, dengan buku berjudul Bones in the Desert. Dan dengan kisahnya ini, Terry Bowersock ingin memberikan pesan pada seluruh wanita di luar sana. Dan berikut ini pesannya. I've learned there's a lot of women out there that are lonely and desperate for love. And that, unfortunately, there's men that will take advantage of that. And so I would just simply say to women, if you feel like there's something wrong with the person you're with and you haven't checked them out, do. Dan berikut sejumlah referensi dalam kisah nyata K-Channel kali ini. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silakan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.